Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya Siti Badriah dari SMP Yasina Cigombong. Dan saya Intet Selamat dari SDN Selawi 02. Saya Tri Kurniawati dari SDN Ciburui. Kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari saya Siti Badriah sebagai pengamat dan Putri sebagai coach dan Pak Cep sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Baik Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Putri hari ini? Baik, luar biasa Bu. Baik, luar biasa juga Putri. Baik Ibu, sebelum kita melakukan proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat. Sebelum memulai Ibu percakapan bersama Koci, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Ibu tahu ya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu akan menjadi Ibu memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga mempunyai sebagai kompetensi coach, Ibu harus mempunyai kompetensi yang terdiri presensi, yaitu kehadiran penuh dan rasa, dan juga pada alur tirta ketika Ibu proses coaching nanti bersama coachee, yaitu tujuan untuk mengidentifikasi rencana dan juga tanggung jawab Ibu yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu bisa pahami? Ya Bu, paham. Terima kasih Bu. Baik Bu. Kalau begitu, sebelum dimulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Silakan Bu. Untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu perkembangkan dalam percakapan nanti? Sepertinya kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 2 Bu. Yang pertama, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari 2 kompetensi ini, Ibu kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Oh ya, nanti yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi dan kemudian coachee saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temukan. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya, agar dapat menggali banyak hal dari seorang coachee. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Indikator yang ingin saya capai itu yaitu pertama bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut
kemudian juga bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, Bu. Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya, silahkan Ibu dapat memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap semoga proses coaching ini berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik, Bu. Terima kasih. Siap. Silahkan Ibu dimulai proses coachingnya. Iya, Bu. Baik. Assalamualaikum, Pancep. Waalaikumsalam Bu. Sehat? Alhamdulillah Bu, baik-baik. Namun ini Bu ada beberapa kendala yang mengganjal dalam hati saya Bu. Oke, kira-kira apa itu Pak yang menganjal di hati Bapak itu? Kira-kira boleh diutarakan unek-uneknya, silahkan. Begini Bu, saya ini kan sudah 25 tahun menjadi guru kelas di sekolah dasar. Tidak terpikirkan sebelumnya setelah melalui proses promosi tiba-tiba saya lulus dalam mengikuti tes menjadi kepala sekolah, sehingga beban pikiran saya menjadi sangat berat karena banyak hal yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Jika sebelumnya saya hanya berhadapan dengan anak-anak murid, kemudian orang tua murid, intinya hanya mengelola kelas saja. Sekarang saya harus mengelola sekolah dengan permasalahannya yang sangat kompleks, Bu. Oke, kira-kira maaf nih ya Pak ya, tujuan yang ingin dicapai dari percakapan kita ini apa untuk hari ini Pak? Baik Bu, harapan saya itu agar saya bisa mengembangkan kompetensi saya Bu, sehingga saya bisa menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Nah, menurut Bapak nih, pengamatan Bapak sama ini, apa yang menjadi penyebab dari permasalahan yang Bapak kemukakan tadi? Oh, penyebabnya Bu ya antara lain begini Bu. Saya belum pernah mengikuti pelatihan ataupun diklat ya, pembekalan menjadi kepala sekolah, sehingga saya benar-benar merasa bingung Bu, bagaimana cara mengelola sekolah ini dengan baik dan benar sesuai dengan 8 standar pendidikan nasional itu. Di antaranya akan ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan Bu. Baik Pak, nah dari permasalahan tersebut, kira-kira kondisi ideal apa yang ingin dicapai oleh Bapak terkait sekolah yang Bapak pimpin saat ini? Baik Bu, kondisi idealnya yang saya harapkan ya, saya itu bisa mengelola sekolah yang saya pimpin ini sekarang ini dengan baik dan benar. Saya ya sesuai dengan aturan, dan pada akhirnya saya dapat membawa sekolah yang saya pimpin ini ke arah yang lebih baik lagi Bu. Ya, luar biasa Pancep. Nah, menurut Bapak dari kondisi sekarang, jika dikira-kira dari skala 1 sampai 10, kondisinya berada pada angka berapa? Oh iya Bu, kalau menurut saya kondisi sekarang ini ya yang saya rasakan gitu, menurut perkiraan saya itu masih berada pada posisi angka 6 ya Bu ya. Itu Bu. Oke, siap Pancep. Baik, jika menurut Bapak sekarang masih berada pada posisi 6, menurut Bapak kira-kira yang dapat Bapak lakukan untuk menaikkan angka tersebut ke kondisi yang lebih baik lagi? Apa? Ini Bu, yang pernah saya lakukan yaitu untuk meningkatkan standar proses, saya itu melakukan pendampingan Bu kepada para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik melalui PMM, kemudian juga melalui komunitas belajar, dan untuk meningkatkan standar pembiayaan saya lakukan juga komunikasi dengan guru-guru, karena saya belum punya ini Bu, belum punya bekal tadinya, karena saya bukan operator sekolah dan juga bukan berasal dari bendahara sekolah. Nah, saya juga selain itu berkomunikasi dengan operator
operator sekolah maupun kepala sekolah lainnya yang lebih berpengalaman. Kemudian untuk meningkatkan standar sarana prasarana ya, saya mencoba untuk mengajukan beberapa proposal bantuan ke Dinas Pendidikan, ke bagian sarana prasarana Kabupaten Bogor untuk pengadaan mebeler kelas dan kantor, karena memang keadaan di sekolah saya ini mebeler kelasnya sangat memprihatinkan, Bu. Begitu, Bu. Baik Bapak, mungkin banyak sekali yang sudah Bapak lakukan ya, luar biasa Pak usahanya. Kira-kira hasilnya untuk sampai saat ini apa yang telah Bapak lakukan? Alhamdulillah sampai saat ini menurut pengamatan saya pada standar proses, alhamdulillah mulai ada perubahan pada para guru di Dewan Guru di sekolah saya dalam melakukan proses belajar mengajarnya, untuk terus berpihak kepada murid dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Walaupun pada standar sarana prasarana kita, saya belum menemukan titik cahaya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk pengadaan mebeler kelas ini. Namun demikian saya tetap optimis bahwa pada suatu saat akan ada perubahan. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa juga nih yang sudah Bapak lakukan. Kira-kira nih Pak, kalau menurut Bapak pencapaian kondisi ideal dengan cara yang sudah Bapak lakukan tadi itu ada di posisi berapa? Gitu, jika dilihat dari angka 1 sampai 10. Menurut saya, Bu, ya, jika dalam standar proses kita sudah ada di posisi ke-7, Bu. Karena posisi yang bagus lah, posisi angka 7. Cuma masih ada, Bu, guru yang gaptek gitu, sulit untuk melakukan perubahan karena dia mau pensiun gitu, Bu. Jadi kalau diajak-ajak apa ini dan itu susah. Tapi yang lainnya, Bu, udah alhamdulillah sih udah bagus, Bu. Udah pada ini menguasai IT dan lain sebagainya, mau untuk berubah. Kemudian jika dilihat dari standar kompetensi lulusan, kalau menurut saya itu sudah berada pada angka 10 karena kemarin kita meluluskan semua kelas 6 dengan nilai rata-rata yang baik. Dan jika dilihat dari standar sarana prasarana, ini tuh yang sangat memprihatinkan. Saya kira saya di sekolah saya ini masih berada pada angka 5 karena sekolah yang saya pimpin saat ini hanya memiliki 4 ruang kelas dengan jumlah rombel sebanyak 6 rombel, sehingga terpaksa satu ruang kelas itu disekat-sekat gitu. Kemudian juga keadaan mebeler kelas yang yang sangat kurang. Jika dilihat kemudian selanjutnya dilihat dari standar pembiayaan, kita sudah ada pada angka 8 ya, karena ini banyak hal yang di luar dugaan kadang-kadang, tapi kita punyalah usaha kita bisa menanggulanginya. Dan juga banyak hal sebenarnya yang ingin kita ikuti, misalnya ada perlombaan di luar sekolah, namun kadang-kadang terbentur biaya juga, karena biaya itu kan berhubungannya dengan jumlah siswa juga, Bu. Begitu, Bu, ya? Ya, baik Pak. Kira-kira apa rencana Bapak ke depan untuk mengatasi permasalahan yang dapat temui ini? Oh, baik, Bu. Untuk rencana saya ke depan itu dalam diri saya akan terus belajar, Bu. Dari diri saya sendiri akan terus belajar, kemudian berkoordinasi dengan baik, yaitu dengan pengawas sekolah, kemudian dengan guru-guru dan teman-teman sejawat yang seangkatan kemarin bersama-sama jadi kepala sekolah, dan juga berkomunikasi dengan kepala sekolah yang sudah berpengalaman begitu, Bu. Terus juga yang tak kalah pentingnya, saya akan terus belajar ini melalui program guru penggerak ini, karena dalam program ini ya, Bu, terdapat hal yang memang saya butuhkan untuk mengatasi masalah-masalah yang saya temui di sekolah saya, di sekolah yang saya pilih. Nah, Bapak, kira-kira nih
butuh waktu berapa lama kira-kira menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi ini? Menurut perkiraan saya, Bu, karena permasalahannya sangat kompleks ya, kira-kira saya bisa lah menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi ini dalam waktu 2 bulan. Seiring berjalannya waktu, mungkin nanti permasalahan-permasalahan saya pahami, kemudian mudah-mudahan dapat terselesaikan. Juga mudah-mudahan dalam 2 bulan ini saya bisa menyelesaikan program guru penggerak juga, sehingga menambah bekal gitu buat saya dalam menangani masalah-masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Baik, kemudian komitmen supaya rencana yang Bapak lakukan ini dapat berjalan baik, kira-kira apa komitmen Bapak? Baik, Bu. Untuk komitmennya berarti saya harus meningkatkan kompetensi saya dulu ya sebagai kepala sekolah, Bu, dengan cara mengikuti program guru penggerak ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya juga belajar dari yang sudah berpengalaman, dari kepala sekolah yang sudah berpengalaman, dan tak lupa saya dalam mengambil kebijakan juga harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan, yaitu yang ada di wilayah Kecamatan Cigombong, yaitu pengawas pembina sekolah saya. Mungkin itu, Bu, komitmen yang akan saya lakukan ke depannya, Bu. Ya, luar biasa Pak Cep ya. Kemudian adakah dukungan yang Bapak butuhkan untuk menangani masalah yang Bapak hadapi ini? Tentu saja, Bu, dukungan yang sangat saya butuhkan itu, saya berharap ya semua permasalahan cepat selesai dengan dukungan dari para dewan guru saya, kemudian teman sejawat, kepala sekolah yang lainnya, maupun juga pengawas sekolah, pengawas pembina ya. Dan dukungan yang tak kalah pentingnya adalah dukungan dari keluarga yang membuat saya menjadi kuat gitu, Bu. Jangan sampai menyerah. Gitu, Bu, dukungan yang saya butuhkan. Oke, Pak Cep, benar-benar baik Pak ya. Banyak sekali sebetulnya solusi yang sudah Bapak temukan untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi ini ya. Kemudian perasaan Bapak sekarang nih setelah berbincang hari ini dengan saya, apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah, Bu. Saya merasa benar-benar lega, Bu. Karena awalnya kemarin ya sampai saat tadi sebelum saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya merasa bingung, Bu. Tidak tahu apa yang harus saya lakukan menghadapi permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ini. Saya harus ngomongnya ke siapa gitu ya. Kadang-kadang dipendam sendiri di dalam hati. Akhirnya alhamdulillah sekarang setelah berbincang dengan Ibu, saya menjadi tahu apa yang sebaiknya saya lakukan, Bu. Begitu, Bu. Baiklah Pak, saya juga merasa senang dapat berbincang dengan Bapak, dan Bapak juga menemukan solusinya untuk persoalan yang Bapak hadapi gitu ya. Nah, sekarang banyak rencana yang akan Bapak lakukan. Nah, semoga rencana Bapak ini dapat berjalan dengan lancar, menyelesaikan masalah Bapak dengan baik. Terima kasih untuk percakapan hari ini. Semoga kita nanti dapat berbincang-bincang kembali. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Saya juga sangat berterima kasih sama Ibu ya, karena telah menjadi teman berbicara saya hari ini, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, baik Putri, sangat menarik ya. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah dilakukan oleh Putri. Saya sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Boleh ya, Bu? Silakan, Bu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan saat kegiatan coaching? Dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Ya, untuk proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian potensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya,
Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya ya. Dalam catatan saya, Ibu ketika melakukan proses coaching, Ibu melakukan prinsip kemitraan dengan bukti bahwa Ibu dapat menempatkan diri dalam kesetaraan sebagai mitra. Kemudian Ibu juga melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali seorang coach terkait solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan yang paling penting, dari proses tadi saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan proses tersebut berdasarkan alur tirta, yaitu Ibu tadi memulai dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan juga rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah, menurut catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian, Ibu kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan setelah melaksanakan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan adalah kesadaran penuh atau presence. Seperti saya tadi agak tegang ya Bu, seharusnya saya melakukan tadi stop gitu agar lebih rileks gitu, sehingga coaching itu dapat menemukan permasalahan-permasalahannya dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, sangat luar biasa ya. Semoga apa yang sudah Ibu lakukan bermanfaat untuk Ibu ke depannya dan menjadi lebih baik lagi ya Bu. Saya rasa sudah cukup. Demikian proses coaching kita akhiri. Terima kasih Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Maaf Bapak Ibu, hari ini berarti saya akan masuk ke siklus 2 di mana saya sebagai supervisor, kemudian Bu Siti sebagai coach dan Pak Encep sebagai coach. Kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, selamat sore Pak Encep, apa kabar? Selamat sore Bu. Alhamdulillah baik Bu. Pak Encep, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Apakah sudah siap? Insya Allah siap Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Siti Bu. Baik Pak Encep. Berhubungan saya bertugas sebagai observer, saya izin menyampaikan ada 3 hal yang perlu Bapak perhatikan. Yang pertama, Pak Encep harus menghadirkan present ya, harus present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi mana yang kira-kira Bapak ingin kembangkan saat ini? Oh, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif ya Bu. Jujur saya ini orangnya tidak mudah bisa mendengarkan dengan baik. Saya kadang selalu tidak sabar ingin melakukan komentar, sementara pada proses coaching ini saya harus fokus melayani pada permasalahan coaching agar dapat menemukan solusinya dengan baik ya untuk coaching itu. Selain daripada itu, izinkan pula saya menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya observasi pada saat coaching nanti ya Pak. Selain 3 kompetensi coaching, Bapak juga harus menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab dalam proses coaching nanti. Baik Bu. Oke, dan yang terakhir Pak, sebelum Bapak mulai kegiatan coaching, saya sebagai observer akan mengamati sesuai dengan harapan Bapak, mengembangkan kompetensi coaching dan juga alur tirta dengan baik. Saya berharap proses coaching kali ini berjalan dengan lancar dan saya persilakan Bapak untuk melakukannya. Terima kasih. Baik Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Iya, sore juga Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu, sebelumnya terima kasih Ibu sudah bersedia untuk melakukan coaching bersama saya pada kesempatan ini. Apa nih kira-kira yang bisa saya bantu Bu?
Baik Pak. Saya juga nih berterima kasih kepada Pak Encep yang bersedia mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi. Begini Pak, saya kan guru bahasa Inggris ya Pak. Dalam proses pembelajaran, saya seringkali kesulitan menerapkan pembelajaran diferensiasi pada kelas saya. Jujur saya masih kebingungan bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi pada kelas saya, khususnya kelas saya, kelas bahasa Inggris, Pak. Iya Bu. Baik Bu ya, sebelumnya apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu gitu? Saya sudah mencobanya Pak. Siswa saya ini kan sangat heterogen ya Pak, sangat berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda minat dan juga dengan keanekaragamannya gitu ya. Karena kan saya punya siswa itu ada siswa yang mondok dan juga siswa yang non mondok. Gitu. Terkadang pada akhirnya saya kembali lagi kepada metode ceramah gitu ya. Saya sadari bahwa metode ceramah ini kurang efektif gitu dalam mencapai kompetensi pembelajaran yang harus saya tuju pada pembelajaran hari itu. Baik, begini Bu, kalau boleh tahu nih Bu, kesulitan Ibu itu di bagian mana ya ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Jujur Pak, saya kesulitan ketika mengelompokkan gitu ya. Apakah memang saya terkadang maksudnya tuh mengelompokkan diferensiasi, mengelompokkan berdasarkan minat dan juga profil siswa itu yang belum saya pahami betul gitu ya Pak. Sehingga memang saya harus menyiapkan materi-materi ajar yang berbeda. Sementara saya punya kendala yaitu di keterbatasan sarana. Nah ini menjadi kendala bagi saya dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Iya Bu. Baik Bu ya, jadi ini Bu nih, kira-kira nih apa yang Ibu butuhkan supaya proses pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu lakukan itu dapat berjalan dengan maksimal? Sepertinya saya harus melakukan diagnostik awal ya, karena memang sebelumnya saya belum melakukan secara coherence gitu ya, secara data gitu. Saya masih mengelompokkannya by feeling gitu ya. Jadi sepertinya saya harus melakukan diagnostik awal dengan soal-soal atau dengan teknik observasi, atau misalnya saya memang melakukannya dengan sehingga mengetahui betul gitu minat dan profil siswa gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Dan saya juga harus mencoba memanfaatkan sarana yang ada di sekolah untuk memfasilitasi dan memaksimalkan supaya kelas saya ini lebih aktif, lebih maksimal dan berpusat pada murid. Wah Bu, itu ide yang luar biasa Bu. Kira-kira nih Bu, dari ide-ide Ibu yang udah Ibu utarakan tadi nih, di kapannya hal itu akan Ibu lakukan Bu rencananya? Sepertinya saya harus mencoba di pekan depan Pak, karena ini kan tidak bisa saya biarkan lama-lama ya Pak ya, karena saya merasa bersalah sama diri saya sendiri ketika misalnya saya mendapatkan mengumpulkan hasil ujian anak-anak nilainya nggak sesuai gitu. Saya nggak bisa menyalahkan ketidakmampuan anak-anak, saya lebih kepada refleksi diri gitu. Jangan-jangan cara mengajar saya salah sehingga misalnya hasilnya tidak memuaskan gitu. Jadi saya akan memulai secepatnya Pak. Saya akan mencoba, mudah-mudahan minggu depan saya bisa memulai melakukan tes diagnostik. Kemudian juga saya harus membuat bahan ajar, materi ajar ini yang sesuai, yang betul-betul dibutuhkan oleh siswa-siswa saya. Wah, itu rencana bagus Bu tuh. Selanjutnya komitmen apa ya Bu yang akan Ibu lakukan tuh untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu utarakan tadi? Sepertinya hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya sudah niat nih sore ini saya akan membuat lembar observasi untuk tes diagnosis siswa.
Saya juga tadi sudah mencoba tim sarana dari sekolah saya. Saya akan meminjam laptop, fokus ya. Saya juga udah nyari video-video pembelajaran tadi di banyak, ternyata kalau saya melek teknologi gitu ya, banyak sekali bahan ajar atau PowerPoint yang tersedia gitu ya Bapak ya, terutama di PMM. Tadi saya buka-buka lagi PMM. Memang sebelumnya saya jujur Pak, saya jarang sekali buka platform PMM itu sendiri, tapi ternyata tadi banyak sekali materi-materi ajar yang menarik gitu, yang sepertinya itu bisa saya tiru gitu ya, bisa saya atur nanti di kelas saya nanti. Masya Allah Bu ya, luar biasa sekali. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi bagaimana menyiapkan kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bu Siti, apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan kembali dengan saya, Bu? Saya pikir sudah cukup ya Pak ya. Terima kasih banyak loh Pak, Bapak sudah siap mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu ya, semoga Ibu konsisten dengan rencana Ibu yang sudah Ibu rencanakan itu, dan semoga berhasil ya Bu atas kelas pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Ibu terapkan. Amin ya. Amin. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Wah, luar biasa ya Pak Encep, proses coachingnya. Bagaimana perasaan Bapak saat melakukan coaching tadi bersama Ibu Siti? Luar biasa Bu, saya sangat merasa senang. Saya sangat merasa senang Bu Siti memilih saya untuk berdiskusi tentang masalahnya, dan saya juga bisa bertukar pikiran, berbagi ide gitu dengan beliau. Saya sebagai observer mengamati Pak Encep sudah melakukan alur tirta dengan baik. Dan menurut Bapak, bagian indikator keberhasilan coaching kali ini itu apa? Menurut saya Bu ya, indikator keberhasilan pada diskusi coaching adalah bagaimana coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga coach dapat menyusun rencana aksi yang akan dilakukannya Bu. Baik, Pak Encep. Akan melakukan rencana aksi ya pada pembelajaran di kelas selanjutnya ya. Dan tadi Bapak menyampaikan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Dari hasil pengamatan saya, Bapak sudah mampu mendengar aktif dan kehadiran penuh pada sesi coaching tadi. Bapak juga memberikan ruang kepada coach untuk bercerita lebih nyaman dan terbuka, sehingga coach bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan Bapak juga telah memotivasi coach untuk semangat dalam melakukan rencana aksi. Betul ya Pak ya? Betul Bu. Baik Pak Encep, terima kasih atas kegiatan coaching kali ini. Pada proses coaching ini memberikan pembelajaran pada kita bahwa dalam proses coaching, coach harus memperhatikan kompetensi coaching, rasa dan tirta. Sekali lagi, terima kasih. Semoga kita selalu bisa mengembangkan potensi diri kita dan berbagi praktik baik dalam kebaikan. Sampai ketemu lagi di sesi coaching selanjutnya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih juga Bu. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Encep. Bagaimana kabarnya Bu Siti hari ini? Alhamdulillah baik Pak Encep. Kumaha Pak Encep damang? Alhamdulillah Bu Siti, saya baik-baik saja. Oh ya Bu Siti, hari ini kita akan melakukan proses coaching bersama Bu Tri ya Bu Siti. Mohon Pak, iya Pak, betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada yang sedikit yang perlu kita bicarakan Bu Siti. Oke, baik Pak. Tentu boleh Pak, mangga. Gini Bu, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Ibu Siti dan coach yaitu Bu Tri akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching.
seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, lalu kemudian apakah Bu Siti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Siti sampaikan. Kemudian jangan lupa ya Bu Siti, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini, Bu Siti, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nggak Bu Siti? Nah, tentu boleh, Pak. Baik Bu Siti, untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Siti kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Ya. Yang pertama tentang present atau kehadiran penuh, yang kedua mampu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, berarti Bu Siti ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, yaitu kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Kemudian di antara ketiganya nih Bu, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang ingin Bu Siti kembangkan atau ingin Bapak observasi? Yang lebih spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak. Dan saya mengajukan dan juga saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya Putri. Oh iya Bu, baik, berarti ada 2 ya Bu Siti ya yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya betul Pak, itu yang ingin saya kembangkan. Nah kira-kira nih Bu Siti, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu seperti apa nih Bu? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan. Baik Bu Siti, jadi indikator tercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga saat coach memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu ya? Iya betul begitu Pak. Baik Bu Siti, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Siti sekarang melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bu Siti sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Siti ya. Baik Pak. Silakan Bu Siti untuk melakukan proses coachingnya Bu. Oke baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Gimana sehat hari ini Putri? Luar biasa. Sehat Ibu. Oh iya, katanya Putri mau ngobrol sama saya ya, mau menyampaikan sesuatu. Kira-kira tentang apa itu Bu? Ya Bu, terima kasih Bu. Gini nih Bu, sebenarnya saya tuh punya masalah ya tentang kurangnya antusias murid itu dalam menerima pembelajaran. Dan anak-anak juga dalam mengumpulkan tugas itu tidak semuanya, kira-kira hanya ya 50% lah mereka mengumpulkan tugas. Baik. Sepertinya ini topik yang menarik nih Bu nih yang bisa kita diskusikan kali ini ya. Apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid yang saya ajar, Bu. Oh, begitu ya. Baik, Bu. Nah, menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran dan pengumpulan tugas? Apa yang menjadi permasalahannya? Jika saya ingat, Ibu ya,
yang membuat murid-murid saya kurang antusias itu mungkin pembelajaran saya itu membosankan, terlalu monoton. Mungkin saya juga tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif ya dalam pembelajaran. Dan mungkin saya juga memberikan tugasnya terlalu banyak tanpa memberikan sumber belajar yang beragam. Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias nih ya? Kira-kira Ibu nih punya rencana atau Ibu punya planning ke depan supaya bagaimana nih pembelajaran dan pengumpulan ini maksimal? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu, yang menyenangkan, yang menarik menurut mereka, tidak monoton gitu. Dan juga saya memberikan sumber-sumber belajar yang beragam seperti mungkin di YouTube, lewat TikTok, gitu. Wah, pendapat dengan Ibu. Saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai sumber belajar, menciptakan pembelajaran yang asik, pasti akan membuat murid antusias dalam pembelajaran dan juga mengerjakan tugas. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti tadi itu Bu, menggunakan video, YouTube, ataupun ini lewat TikTok ya. Dan juga memberikan tugasnya tidak terlalu banyak. Bentuk tugas juga bisa disesuaikan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Wah, bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Saya mempunyai komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan berbagai sumber belajar, dan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Wah, bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Baiklah, Bu Tri, kita review sebentar ya. Yang ingin Ibu dapatkan pada sesi diskusi kita kali ini. Alhamdulillah, Bu Tri sudah menemukan solusi dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Saya tunggu kembali ceritanya ya, Bu. Terima kasih waktunya, Bu. Saya merasa lebih lega dan tenang bisa cerita dengan Ibu, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama, Bu Tri, dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Siti, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Tri ya. Apakah kegiatannya berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah, Pak, sangat lancar. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih sama Bu Siti. Boleh ya, Bu? Baik, Pak. Mangga, Pak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu Siti? Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, itu sih menurut saya berbobot ya, Pak. Iya. Baik, Bu. Jadi Bu Siti ya sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati ya, yang saya catat. Bu Siti tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Kuci, mengidentifikasi permasalahan dari Kuci, kemudian Bu Siti juga sudah mengarahkan Kuci untuk membuat rencana aksinya, dan juga Bu Siti sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri Kuci agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
Kemudian saya tadi juga mendengar percakapan Bu Siti dengan Cici. Bu Siti sudah fokus dan fullness ya, presence, yaitu berusaha hadir penuh gitu pada Cici. Kemudian Bu Siti sudah mendengarkan dengan aktif dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Siti. Untuk kedepannya nih Bu Siti, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur Tirta, supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Baik, luar biasa ya Bu Siti. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan sukses selalu buat kita semua ya, buat Bu Siti, buat Bu Tri, buat kita pokoknya buat kita semua. Terima kasih Bu Siti hari ini sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan Al-Nurul Tirta. Saya akhiri saja ya Bu Siti, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul.